marilah acara terakhir ini ya kita gunakan dengan mengikuti dengan sungguh-sungguh tentang materi yang akan saya sampaikan. Semuanya supaya mencatat ya. Jadi urutan-urutan kegiatan pemateri ya. Sekarang ini yang terakhir masalah Wiyata Mandala atau wawasan Wiyata Mandala. Ini semuanya supaya ditulis di buku tulisnya. Di buku tulisnya yang belakang, nah ini supaya pandangannya ke depan semuanya. Menulis materi pada terakhir yang saya sampaikan ini namanya wawasan Wiyata Mandala. Lah apa yang dimaksud dengan Wiyata Mandala itu ya? Ini kita lihat semuanya ke depan di layar. Ya, ini pengertian wawasan Wiyata Mandala. Ini wawasan Wiyata Mandala ini berasal dari kata wawasan yang artinya cara pandang. Ya, cara pandang. Apa sih cara pandang itu? Ya, cara kita melihat, cara kita mengetahui, cara kita untuk menganalisa ya, atau cara kita untuk melihat atau cara kita untuk menguasai sesuatu, itu namanya wawasan. Wiyata lingkungan, berarti di sini adalah wawasan Wiyata Mandala mempunyai arti cara pandang lingkungan ya, mandala pendidikan ya. Tentunya tidak ada lain wawasan kita pada siang hari ini. Wawasan Wiyata Mandala ini adalah pandangan kita ya, terhadap lingkungan di mana kita sekarang berada di tempat pendidikan. Pendidikan mana? Yaitu Hasimi ya, yang terdiri dari 3 unit ya, atau dari 3 kelas, ada SMP, ada Sanawiyah, dan ada Ali ya. Itu di bawah naungan namanya Hasimiyah. Jadi Hasimiyah itu ada 3 unit, 1 madrasah sekolah SMP, sekolah Sanawiyah atau madrasah Sanawiyah, dan madrasah Ali, madrasah Aliyah. Ya, cukup lengkap insya Allah demikian ya. Jadi nanti sampean semua kalau sudah lulus dari SMP atau dari Sanawiyah bisa melanjutkan ke madrasah Aliyah setingkat dengan SMA atau SMK pun. Nih pun dilihat semuanya. Wawasan Wiyata Mandala mempunyai arti pandangan atau suatu gagasan yang beranggapan bahwa fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jelas dong ya. Jadi fungsi sekolah sebagai lembaga lingkungan pendidikan, bukan sebagai lingkungan apa? Lingkungan apa? Selain pendidikan, apa selain pendidikan? Ya, ini bisa diartikan seperti kampung atau masyarakat, lingkungan masyarakat, lingkungan sosial. Tapi kalau sekolah ini adalah betul-betul menjurus pada lingkungan pendidikan, tempat kita mencari ilmu. Nah, ini pendidikan. Selanjutnya, sekolah berfungsi. Pertama, mendidik ya, mendidik ini antara guru dengan murid, menyampaikan pengetahuan. Terus mengajar dan melatih peserta didik. Nah, mengajar ini menyampaikan pengetahuan kepada siswa dan siswi. Biasanya ini ya tentunya melalui buku atau pegangan siswa yang sudah ada di dalam ketentuan-ketentuan buku yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, penyelenggara pendidikan. Siapa yang menyelenggarakan pendidikan, yang mengadakan pendidikan itu? Pertama adalah kepala sekolah, 2 guru ya,
Ini terus perangkat sekolah. Jadi yang menyelenggarakan pendidikan itu pertama adalah kepala sekolah, kedua guru, yang ketiga adalah tenaga kependidikan atau tata usaha. Ini yang melengkapi administrasi yang ada di sekolah. Jadi yang mencatat sampean nama-nama sampean mulai dari nomor 1 sampai dengan sekian ya, ini adalah tata usaha yang masukkan buku induk yang memberikan nomor induk, ini adalah tata usaha, sehingga kita semua tercatat di sekolah atau tempat pendidikan itu secara resmi. Oh, ini anak kelas 7 SMP, oh ini anak kelas 7 sanawiyah, semuanya sudah jelas. Pun mengapa diperlukan wawasan Wiyata Mandala? Apa sih perlu nih kok kita itu sebagai murid baru diberi pelajaran wawasan Wiyata Mandala? Tujuannya satu, dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan nyaman selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tentunya ada banyak faktor atau komponen yang harus menjadi perhatian kepada kita semua supaya proses kegiatan belajar mengajar ini dapat berjalan dengan lancar. Coba diperhatikan, halo ya, dalam baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Yang kedua, pentingnya wawasan Wiyata Mandala. Ini diperlukan satu kesatuan pandangan yang sama dari warga sekolah mengenai eksistensi sekolah atau keberadaan sekolah. Kesatuan pandangan inilah yang kita sebut dengan wawasan Wiyata Mandala, suatu pandangan di mana sekolah adalah sebagai tempat belajar, tidak digunakan untuk yang lain. Maka kalau ada penyimpangan dari atau di luar dari pendidikan, ini perlu adanya tindakan. Nah, ini selanjutnya, bagaimana cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala? Ya, ini dapat kita tulis. Satu, ada 5 komponen penting untuk mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Ada 5 komponen. Ini bisa dicatat. Satu komponen apa? Peran kepala sekolah. Ya, yang namanya pendidikan atau suatu lembaga ini perlu adanya kepala. Kepala ini adalah seorang yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan pendidikan itu. Ya, ini yang mengadakan kurikulum dan yang melengkapi berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah. Ini adalah kepala sekolah. Yang kedua, peran guru. Ya, guru ini yang melaksanakan pembelajaran, ya, baik itu di kelas maupun di luar kelas seperti outbound dan sebagainya. Ya, ini satu misal, ada pelajaran IPS atau sejarah kok menerangkan mengenai masalah tumbuh-tumbuhan, masalah kehidupan makhluk hidup lainnya, perlu kita outbound satu misal ke kebun binatang dan sebagainya. Ya. Selanjutnya, peran sivitas akademika. Ini peran ya seorang stakeholder ya yang mendukung ya keberhasilan pendidikan yang ada di suatu tempat ya. Dukungan ini sangat penting sekali, seperti komite, termasuk wali murid dan sebagainya. Terus juga alumni yang mempunyai kemampuan untuk mendukung keberhasilan pendidikan yang ada di suatu tempat. 3, peran wali murid ya. Peran wali murid ini sangat menentukan sekali, karena wali murid ini
termasuk pemasok atau pendukung dalam berbagai hal, utamanya mengenai masalah keberhasilan pendidikan seorang anak dan sebagainya. Yang ketiga, peran masyarakat sekitar juga ini sangat membantu. Sekolahan kita berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentunya masyarakat yang ada di sekitar ini harus mendukung pendidikan yang ada di Hashimiyah ini. Satu misal, kalau di lingkungan sekitar masyarakat ini tidak mendukung, ini tentunya banyak hal-hal yang menjadi kendala. Bisa-bisa anak jajan tidak boleh, atau anak lewat di samping tidak boleh. Nah, ini suatu bukti ya, kalau masyarakat itu tidak mendukung. Tapi kalau mendukung, mempersilahkan ya, pendidikan itu melaksanakan pendidikan dengan dukungan-dukungan, yaitu menciptakan perdamaian atau keamanan di lingkungan masyarakat. Nah, supaya dengarkan. Nah, selanjutnya peran kepala sekolah. Nah, ini peran kepala sekolah. Ini SMP ada kepala sekolahnya, Sanawiyah juga ada kepala sekolahnya, dan Aliyah pun juga demikian ya. Jadi setiap unit pendidikan ini ada yang bertanggung jawab, utamanya adalah kepala sekolah. Apa wewenangnya? Kepala sekolah adalah bertanggung jawab penuh ya terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah ya. Ini jadi kepala sekolah itu merupakan salah satu orang yang mempunyai kebijakan ya untuk melaksanakan sesuatu dan juga untuk melakukan suatu kebijakan tertentu ya. Yang selanjutnya, semua aparat sekolah baik itu semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah ya. Di sekolah itu seperti tadi yang saya sampaikan, ada kepala sekolah, ada seorang guru, dan ada tata usaha atau petugas pendidikan. Nah, ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, harus kalau melakukan sesuatu harus seizin dengan pimpinan atau kepala sekolah, sehingga sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, peran kepala sekolah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik ya, dan juga bisa melibatkan orang tua dan bisa melibatkan seorang siswa ya, yang namanya OSIS ya. OSIS ini setiap sekolah SMP, Sanawiyah juga Aliyah ada OSIS-nya sendiri-sendiri. Apa OSIS itu? OSIS itu termasuk wakil daripada siswa dan siswi ya, dan juga untuk menampung aspirasi ya dari siswinya atau ya dari anak-anak atau dari siswa. Melalui OSIS nanti bisa disampaikan kepada kepala sekolah atau bisa pembina OSIS. Selanjutnya, menerbitkan lingkungan sekolah yang baik yang berbentuk sarana maupun peraturan dan tata tertib. Jadi menertibkan suatu lingkungan pendidikan supaya kondusif ya, artinya supaya aman dan supaya di sekolah itu ada tata tertib yang merupakan tata tertib ini suatu aturan yang harus dilaksanakan oleh siswa dan siswi demi keamanan bersama, tidak ada bertengkar, tidak ada satu sama lain ini bertindak semaunya sendiri, itu diikat dengan peraturan. Yang terakhir, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insentif atau
intern antara guru, wali murid dan siswa. Jadi pimpinan selalu memperhatikan kebutuhan atau kepentingan sekolah. Ini bisa terencana dan bisa secara langsung ya, atau insentif sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya ini kita perlu mengenal beberapa bapak ibu guru dan juga kepala sekolah. Ya ini utamanya, dengarkan semuanya. Halo yang belakang, halo, bicara sendiri, halo ya. Dah, sekarang menghadap ke depan semuanya, melihat yang foto yang tertempel di media atau layar ini. Ini adalah foto dari siapa yang tahu? Ya, ini utama yang dari SD dan MI yang belum tahu. Yang dari MA insya Allah sudah banyak yang tahu. Siapa ini? Ini Kepala Madrasah Aliyah Hasimiyah. Siapa namanya? Bapak Haji Muhammad Rifai, Sarjana Agama. Singkatan SAG itu Sarjana Agama. Ini sampean harus sekolah ini harus nanti lanjutkan sekolah sampai sampean menerima titel ya, seperti tadi ada S1, S2, S3. Nah ini terus ini siapa? Kepala SMP Ma'arif Hasimiyah. Ya, siapa? Ya, yang orangnya ganteng, ya. Ya, sampean jelas gak asing lagi ya. Di setiap desa ada papan nama atau pengumuman BPDB. Di situ terpampang 3 orang kepala sekolah dari SMP, dari MA dan dari MTS. Sekarang yang ketiga, siapa ini? Kepala Madrasah Sanawiyah. Apa singkatan MTS itu? Bukan ngerti. Madrasah Sanawiyah. Ya, jadi MTS itu singkatan Madrasah Sanawiyah. Kalau SMP, Sekolah Menengah Pertama. Apa SMP? Sekolah Menengah Pertama. Kalau MTS, Madrasah Sanawiyah. Kalau MA, tadi kalau MA Madrasah Aliyah. Niki nggih. Iku DRS Husnul Huda, nggih. Iku auli Bapak Dr. Andes Husnul Huda. Itu sarjana S1 namanya, nggih. Apa itu? Singkatannya DRS ya. Ini adalah singkatan Dr. Andes ya. Apa sih macam-macam kadang-kadang ya. Niki 2 peran guru. Itu tadi nama-nama kepala sekolah. Sekarang peran guru. Peran guru yang pertama menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Ya, ini seorang guru ini menjunjung tinggi martabatnya, baik sikap dan tingkah lakunya. Siswa juga demikian. Terus menjadi tauladan di masyarakat atau pamong. Ya. 3, guru harus mampu memimpin baik dari lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, digugu dan ditiru. Niki masalah peran guru niku nggih digugu dan ditiru dan menjadi tauladan. Tauladan itu contoh nggih. Dadi gurune nek murui nggih niku turut
mboten enten guru murui sehingga tepat. Ayo nguyuwa berdiri karo lari. Ono gak? Akhirnya apa? Bonyone kadang kaget. Mboten enten nggih. Nah ini. Ini para bapak dan ibu guru yang ada di Asimia. Bapak, diperhatikan, kita mengenal beberapa bapak ibu guru yang mengajar di lingkungan pendidikan Asimia, baik di SMP, di MTS, dan Madrasah Aliyah. Satu, siapa itu? Bapak Najib, Dokter apa? Sarjana Pendidikan Islam, ya, Muhammad Najib, pokoknya kena panggilan mawon. Nomor kali Pak Rojib, tahu orangnya? Pak Rojib nih. Terus yang ketiga Bu Fitri, tahu? Nah ini banyak yang tahu, ya, Bu Fitri sampai nanti akan diajar itu. Yang ketiga, yang keempat Bu Min Aminatus Sa'adah, ya. Terus yang selanjutnya Pak Ilman Nafi, burung ya, saya mau ke kantor ini, ya. Ini orangnya ada di tempat, sampai mengenal wajahnya saja. Selanjutnya Pak Yazid, ini gua meniki ngurusi ya, Pak Yazid. Terus nika Pak Mukhtar Rosid, niki mantan kepala desa Tajowidoro. Saniki griyane wonten Desa Ambungan, ya. Terus niki Pak Muslimin, ya. Pak Muslimin niki sanangke pun purna tugas, ya, dados pengurus wonten Hasilnya. Lani. Terus Bu Zainab, tinggalane Bu Nab, ya. Niki. Terus Bu Ida, ya, niki. Terus Pak Rafiq, terus ada Bu Imratul Hasanah, terus ini Pak Ali Hasan, Bu Iva, Pak Wahab, ya. Terus yang sebelah, yang bawah sendiri itu sebelah timur Pak Bagus, yang baru saja kurang lebih 1 minggu telah melaksanakan, ya Pak, perkawinan. Selanjutnya lah ini Pak Hamdan. Pak Hamdan ini orang Mengarit tapi tempat tinggalnya sekarang di GKB Gresik, karena setiap hari datang. Terus Pak Maruf, ya, yang tadi yang memberikan bimbingan kepada kita mulai pagi dan siang, ya. Betul asing, ya, Pak Maruf ini orangnya tegas. Lihat kumisnya saja ini sudah merinding, arah sampai nanti macam-macam, ya. Lagi Pak Maruf. Terus Pak Zaki, Pak Zaki apa ya? Nah ini tahu jadi nanti orangnya kalem tapi nanti apa? Ini sangat bijaksana. Terus itu ada lagi Pak Numan. Wah ini awas sampai macam-macam, ya. Pak Numan ini gelintir kepadanya. Terus ini Pak Sunian. Nah ini, ya, orangnya diam tapi selalu apa? Selalu apa? Menakutkan, menang tapi menang jalan ini. Terus ini Bupit, ya, ini Bupit ini orang yang serius. Terus Bu Yuyun, ya, ini orangnya gaul tapi pasti, ya. Terus ini Pak Hudil Af ini bukan Pak Maruf, ya. Pak Hudil Af ini, bukan Pak Maruf ini, bakalan ini keliru, ini keliru ini. Pak Hudil Af, Pak Af, ya, tulisannya Pak Hudil Af, ya, nih, sing mulang olahraga, ya, nih. Ini Pak Af, ya, nih. Nih, ini wonten niku gene tutup dawet, ya. Terus selanjutnya lah ini, ini beberapa foto, ya, kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi guru, ya, dengan mendatangkan, ya,
mendatangkan pengawas atau guru senior yang ada di Kabupaten Gresik. Ini dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan guru. Jadi saya belajar bukan sampai kok guru nih ya belajar. Jadi tambah pinter. Jadi gak nuntut siswa itu guru nih ya belajar. Nah ini fotonya dibuktikan beberapa orang senior itu yang dukure guru ngoten niku guru tapi dukure titele niku dukuran. Nek guru ku akeh S1 S2, nek sing dukure niku senior niku S3 dan juga ada yang profesor juga ada doktor. Nah ini ini tadi sudah saya sampaikan peran Civitas Akademika ya. Ini beberapa orang yang mempunyai keahlian ya di dalam kemampuannya mengembangkan kompetensinya atau akademiknya, baik itu tata usaha ya atau kepentingan administrasi dan lain-lain ya, terus melengkapi prasarana, pakbon dan sebagainya. Juga hasilnya ini dipersiapkan yang menertibkan lingkungan yang ada di sekolah dan semua warga sekolah yang menjalin rasa persaudaraan. Ini termasuk Civitas Akademika yang mendukung keberhasilan atau kelancaran pendidikan yang ada di Asimia. Nih. Terus sekarang ini yang perlu dipahami dan dimengerti. Tadi mengenai masalah kepala sekolah sampai dengan tenaga administrasi atau Civitas Akademika. Sekarang peranan murid, apa peranan murid, tanggung jawab murid atau siswa. Satu, mentaati tata tertib yang berlaku.